spesial ya Marani. Hari ini mau mewawancarai teman-teman dari Prodi Sejarah tentang hasil penelitian mereka dalam sejarah Minangkabau. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama teman-temannya. Silakan. Hai, halo. Halo. Ya, halo. Boleh kenalan? Saya lu, kan lu? Saya dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Wahyu Raffi-Lingga. Saya dari program studi sejarah. Nanti Instagram boleh dipasang di sini. Oke. Kalau saya Zaki Latif Bagi Rahman dari program studi sejarah. Kalau saya maunya di sini. Nah, nanti tolong ya editor ya. Di sini. Kalau saya di sini saja. Oke. Kita masuk ke topik. Jadi tadi saya sempat menggarisbawahi teman-teman dari penelitian sejarah Minangkabau. Betul. Kalau boleh tahu sejarah Minangkabau ini penelitian teman-teman tentang apa? Nah, jadi seperti ini. Kebetulan dari mata kuliah sejarah Islam di Minangkabau sampai akhir abad ke-18. Nah, jadi kami diberikan proyek untuk melakukan penelitian observasi gitu. Oke. Nah, jadi tema yang diberikan kepada kami itu sejarah perkembangan dan penyebaran Islam di Minangkabau. Nah, dari tema inilah kami berangkat untuk memilih judul dari rantau ke luhak untuk menganalisis penyebaran Islam di Minangkabau dari pesisir Sumatera Barat. Oh gitu. Untuk produknya sendiri, rekan-rekan memang sengaja hadir di podcast ini atau sebelumnya ada produk lain yang mau dihasilkan? Boleh dijelaskan rekan? Untuk produk sendiri ya. Ya. Jadi begini, awalnya itu kami tuh pengen bikin buku. Nah, Terus kenapa nggak jadi? kenapa nggak jadi? Karena setelah kami melakukan riset dan sedikit bertanya-tanya lah dengan beberapa pihak terkait, Ya. bahwasanya buku itu untuk terbit minimal tuh 3 bulan, sedangkan waktu yang kami Yang dapatkan diberikan itu cuma sekitar 4 bulan. 4 bulanan lagi. Belum penelitian lapangan Ya, gitu. nggak terkejar. Ya, Belum kami penelitian, banyak diskusi terus nulis juga ya. Itu pun minimal 3 bulan itu. Jadi dalam 3 bulan belum tentu juga bakal bisa diangkat bukunya. Dana juga. Nah, Oh, Jadi mungkin ada Oke. sponsor silahkan. sponsor jangan boleh. lupa ya. Iya. Jadi karena keterbatasan berbagai hal, akhirnya teman-teman mengambil podcast. Ide Ya. dari mana nih awalnya kok bisa ke podcast gitu? bisa jelaskan kan? Untuk Karena dari Iya, buku iya. ini literasi nih. Iya betul. Tiba-tiba podcast. Kalau untuk produk sebenarnya banyak yang udah kami rencanakan itu Iya. ada peta budaya, ada buku, Iya. dan pada akhirnya bersarang di podcast gitu kan. Karena kami berpikir gitu, pada akhirnya tujuan penelitian ini untuk Edukasi. Edukasi masyarakat. atau untuk mempublikasi gitu kan, gimana hasil penelitian kita itu pada orang gitu. Nah gimana kalau kita langsung aja seperti sedang nongkrong gitu, kayak seperti ini nongkrong, terus kita bahas apa yang udah kita teliti selama ini dan kita balur secara formal berbentuk podcast. Oh Seperti gitu. Karena dari pandangan saya tadi kan saudara Zaki Latif tadi menyinggung tentang buku. Kenapa tidak novel atau cerpen gitu kan? Langsung ke podcast. Nah. Makanya saya bertanya tadi kan ya. Jadi Seperti yang dibilang tadi ya, untuk terbit itu minimal 3 bulan. Sedangkan kami ada waktu cuma 4 bulan. Iya. Oke. Juga untuk tujuan penelitian ini kan untuk mengedukasi dan Ya. untuk dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya. Ya. Jika membuat novel atau segala macamnya itu saya rasa belum bisa untuk dijadikan landasan penelitian ilmiah. Jadi ya seminim-minimalnya untuk buku gitu. Tapi karena kami kekurangan waktu dan juga dana tadi, sehingga kami Oke. harus berpikir ulang gitu kan, bagaimana untuk mempublikasi hasil penelitian ini gitu. dapatlah podcast. Oke. Biar santai juga. Ya, metode penelitian teman-teman gimana nih? Metode penelitian. Apa yang digunakan? Betul. Jadi sangat banyak diskusi yang kami lakukan tentu. Tentunya dengan banyaknya diskusi harus banyak juga studi literatur yang kami lakukan dari Ya. kami mulai dari artikel, kami mulai dari jurnal, buku, biografi, juga repository dari beberapa universitas yang membahas tentang penyebaran Islam di Minangkabau gitu kan. Jadi dengan studi literatur itu dari situ kami mulai berangkat untuk melakukan observasi dan juga wawancara Ya. dengan beberapa sumber terkait, dengan beberapa lokasi terkait seperti lokasi-lokasi di mungkin nanti akan bisa kita bahas lebih lanjut di podcast ini gitu kan. Cuma saya akan singgung sedikit itu di daerah Pariaman, di daerah Bukit Tinggi seperti itu. Nah, untuk metode ini juga kami sudah banyak melakukan diskusi gitu kan. Nah, jadi alur itu seperti ini. Kami ada bertanya ke salah satu dosen mata kuliah yang hampir mirip gitu. Sejarah Islam di Indonesia mata kuliahnya gitu kan. Jadi beliau ibu dosen ini
mengatakan bahwa Syekh Burhanuddin itu beliau beraliran Naksabandia gitu. Iya, Naksabandia katanya. Dari situ kami langsung, ya awalnya kami percaya gitu kan. Tapi ya tentu harus ada kritik sumber segala macam, Yeah. harus kami lakukan interpretasi pula. Sehingga dari informasi itulah kami coba berangkat untuk melihat di daerah sekitaran PAU, di dekat kampus gitu kan. Karena Yeah. kami ya yang mana yang bisa dijadikan sumber dulu gitu kan. Kami berangkat ke sekitaran PAU. Pada saat itu rekan saya ada melakukan wawancara ke daerah mana itu rekan? Di daerah Kalumbu. Kolombo, Di daerah Kuranji. Kuranji Padang ya. Iya. Jadi dari wawancara itu pula dapat informasi di Masjid PAU ya. Iya, Di Masjid PAU itu di dekat Aceh Jaya. Nah, Oh, ya ke dalam itu. berarti masih di bawah Unan ya? Iya di bawah Oke. masih di Nggak bawah. jauh, nggak jauh. Ah. Nah, jadi dari situlah kami dapat informasi. Juga kami dapat satu buku biografi tentang Syekh Burhanuddin. Ya. Bahwa sebenarnya beliau itu bukan beraliran Naksabandia tapi Sataria. Syekh Burhanuddin. Ya. Iya. Siapa itu? Syekh Burhanuddin. Nah, jadi good question sekali ya. Untuk penelitian ini sendiri kami fokuskan kepada Syekh Burhanuddin sendiri. Di mana beliau adalah ikon, ia adalah wajah gitu kan. Ia adalah orang utama yang menyebarkan agama Islam di Minangkabau. Kalau kita misalnya bertanya kepada masyarakat setempat di sekitaran Kota Padang aja gitu. Ya. Siapa sih yang menyebarkan agama Islam di Minangkabau, di ranah Minang? Syekh Burhanuddin. Oh, gitu. Siapa sih orang Islam yang membawa agama Islam dari daerah pesisir ke dalam segitu segala macam? Syekh Burhanuddin. Orang pertama yang akan disebut Syekh Burhanuddin. Berarti emang Islam ini sudah ada sejak Syekh Burhanuddin kecil berarti? Nah, kalau dari buku biografi yang saya baca juga, orang tua beliau, Ya. neneknya, ayah ibunya itu sudah Islam, sehingga dia pun Islam gitu. Jadi memang dari kecil ia pun sudah mempelajari agama Islam gitu. Berarti memang sudah aktif ya Islam. Berarti abad keberapa itu? Kalau melihat Sudah tahun- aktif berarti Iya. Islam ya, pergerakan Islam di Minangkabau itu. Kalau melihat lahirnya beliau dan beberapa sumber yang ada juga, Ya. dari abad ke-7 itu Islam sebenarnya udah ada di Nusantara mungkin atau di Minangkabau gitu. Abad ke-7. Abad ke-7, jadi sekitar tahun 600-an. Berarti pergerakannya aktif atau pasif nih? Sedikit pasif. Beberapa sumber yang kami baca di abad ke-7 itu Islam ini hanya berkembang di daerah sekitaran pesisir. Oh, tidak masuk ke pedalaman Tidak berarti dulu, ya. belum. Oh, karena gitu. karena kan Islam ini sendiri mic-nya Kak. Aduh. Properti ya. Waduh. Oke. Bisa? Bisa, lanjut yuk. Oke. Kita lanjut. Nah jadi Islam ini kan sebenarnya dibawa oleh ya. Oke. Nah Bisa jadi dipotong nanti. jadi sebenarnya kan Islam ini kan dibawa oleh para pedagang dari Arab, dari Persia. Oh, iya Mereka ya. berdagang, menelusuri selat-selat segala macam sampailah ke pesisir Minangkabau. Atau yang mungkin kalau orang-orang sejarah atau orang-orang histori lebih kenal dengan nama Barus. Ya. Barus. Barus ini di kota Sumatera Utara ya? Iya, dekat situ. Dulu namanya masih Barus, sekarang Barus sudah nggak ada. Oh, Jadi gitu. sampai di sana dari situlah awal mulanya kedatangan orang Arab dan Persia itu dengan tujuan untuk berdagang. Oh, hanya Tujuan untuk pertama hanya berdagang. untuk berdagang. Berarti abad 7 ini berdagang gitu. Berdagang, tapi tidak menutup kemungkinan adanya penyebaran agama Islam. Nah, dari beberapa sumber Oh, yang iya. pernah saya baca juga itu dari kalau tidak salah Al-Masaudi, itu bukunya dikeluarkan abad ke-9. Terus ada buku Buya Hamka tahun 97, judulnya Sejarah Umat Islam. Ada juga tulisan dari seorang Belanda Groeneveld tahun 1876. Nah, di situ mereka semua mengarahkan jawaban bahwa pada awalnya orang Arab dan orang Persia ini sudah tiba di pesisir Sumatera Barat, dan mereka hanya untuk berdagang. Belum ada semangat penyebaran Islam. Semangat penyebaran Islam itu dimulai sejak abad ke-14. Sejak abad ke-14 sampai abad ke-17. Ada juga buku siapa yang namanya? Abdul Ma'ruf abad ke-20 bukunya itu kalau saya tidak salah. Juga ya didukung dengan sumber-sumber tentang Syekh Burhanuddin lah. Iya. Entah jurnal, entah dia Lama banget. Mikir. oh iya.
Oke. Oh, tim propertinya sangat prepare ya. Oh, Masya Allah, terima kasih Bang. Iya. Ya, Ya, ya. oke. Oke, terima Sorry ya kasih. guys ya, ini masuk properti. Tim properti sangat baik. Ya. Improvisasi aja ya. nggak Iya. apa-apa. Oke. Kaget aku. Seperti itu. Jadi untuk penyebaran Islam itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-7 sampai berlanjut ke abad 14 sampai abad 17. Disitulah masifnya. Dimana yang kita tahu, yang kami tahu dari hasil penelitian ini, benar-benar masifnya agama Islam itu dibawa ke Minangkabau sejak adanya Syekh Burhanuddin ini sendiri. Oh, jadi sebenarnya Syekh Burhanuddin ini siapa sih? Emang tinggal di pesisir itu atau gimana? Ini pakarnya. Oh, Ini pakar. silakan. Pakar biografi. Sedikit saja tentang Syekh Burhanuddin ini. Jadi Syekh Burhanuddin ini seperti yang dibilang saudara Rizky tadi, dia tuh bukan masyarakat pesisir malahan. Loh, jadi dia orang mana? Dia tuh orang Pariangan malahan. Iya, orang Korea. Kok bisa katanya tadi dari pesisir? Ya. Kok bisa muncul di pedalaman? Nah, jadi setelah berkembangnya Islam dari abad 7 itu sampai 14, Ya. abad berapa? Ya, abad ke-14 sampai abad 17. Sampai abad 17. Jadi itu Islam sudah mulai berkembang, tapi masuknya cuma satu-satu. Ya, Oh, nggak iya masif. iya. Ya, iya. nggak masih berkembangnya. Ah. Tetap selain itu juga pada zaman itu agama Hindu Buddha masih kuat-kuatnya, apalagi kerajaan Pagaruyung masih memeluk agama Hindu yang kuat seperti itu. Nah, Terus? untuk biografi sendiri, Syekh Burhanuddin ini namanya itu awalnya bukanlah Burhanuddin, melainkan Pono. Bukan. Pono. Apa Yaitu itu? nama Pono? kecilnya. Nama kecilnya. Apa itu Pono? Pono tuh diambil, kalau saya tidak salah ingat, itu diambil dari kata Samporano. Iya. Sempurna. Sempurna. Ada pula nama kecilnya Oh. itu Sibuyuang Panuah. Itu nama kecilnya, nama diberikan gitu. Nama kecilnya. Iya, iya. Jadi Pono ini kan nama singkatan dari Samporano juga. Pono artinya Iya. sempurna gitu. Jadi dia ini kayak anak kecil yang udah mapan, tangguh, kuat gitu. Iya. Gitu. Nama Pono gitu, nama kecilnya. Nah, jadi nama kecilnya Pono, Iya. terus Mungkin untuk biografi masa kecil beliau itu tidak terlalu banyak dicatat seperti itu. Namun ada informasi mengingat Syekh Burhanuddin itu kan dia pada awalnya belajar di negeri Pariangan itu juga Iya. bersama gurunya. Bersama gurunya. Namun karena gurunya juga merasa kurang ilmu di sana. keterbatasan ilmu Iya, ya. Keterbatasan ilmu di sana, maka sang guru menyuruh atau memerintahkan atau mengamanahkan Syekh Burhanuddin bersama berapa rekan? 3. Dari Pariangan tuh dia cuma satu orang. Oh Ya. iya. Dia disuruh gurunya berguru ke Aceh. Lebih tepatnya dari Asikil ya. Ya, Dari Asikil. Abdurrahman Singkil Ya. atau Tuan Madinah. Oh, iya iya iya. Terus Untuk seperti yang disinggung oleh rekan Wahyu tadi, untuk teman itu, jadi selama di perjalanan Syekh Burhanuddin ini tidak hanya sendiri. Dia menemukan teman-temannya juga untuk pergi ke Asikil tuh. Kalau nggak salah saya tuh sekitar 3/4 dengan dia. Ini salah satu yang memperkuat bahwasanya Islam tuh memang sudah ada di bumi Minangkabau itu sebelum abad 17 itu. Ada temannya itu saya sedikit lupa namanya, tapi saya ingat daerah itu dia berasal dari Pasaman. Lalu ada dari Lintau juga kalau tidak salah, tapi satu lagi saya juga lupa dari mana itu. Boleh nanti di searching juga teman-teman di mana. Jadi podcast ini juga sifatnya ilmu pengetahuan Iya. untuk terus dikembangkan. Ya. Lebih Ya. baik. Kalau misalnya nanti kami ada salah ngomong atau segala macam atas Bisa penelitian dikoreksi. kami, silakan dikoreksi. kami terbuka untuk segala koreksi. Karena sifatnya ilmu pengetahuan itu selalu diperbarui. Ya. Seperti itu. Nah. Jadi tadi beliau belajar ke Aceh, Asingkil. Naik kendaraan apa tuh? Naik kereta kah? Naik kendaraan. Emang zaman itu sudah ada. Oh, jadi jalan kaki. Jalan kaki. Oh. Dari Pariangan Berapa ke Aceh. hari? Lama ya Lama. Lama itu. Lama. perjuangan beliau ya. Yang bikin hebatnya lagi, Ya. Syekh Burhanuddin itu kakinya pincang. Ya. Karena masa kecil beliau, ya tau lah anak kecil kan, Ya. sudah berobrol bersama teman-temannya. Dia tuh pernah main ke daerah dataran tinggi, saya lupa namanya, itu bahasa Minang gitu. Saya sendiri bukan orang Minang, jadi Orang mana? saya orang Medan. Medan. Saya kuliah di sini dong. Jadi saya kurang tahu nama bukitnya itu bukit dataran tinggi apa. Iya. Mereka bermain di sana. Gak taunya ada harimau di sekitaran situ. Oh. Iya. Udah mau diterkam tuh dari belakang. Ada perlawanan sedikit. Ya pada akhirnya harimaunya kalah gitu. Harimaunya kalah.
Syekh Burhanuddin yang menang. Keren gak tuh? Keren kan? Nah, Keren banget. tapi ada satu luka abadi yang dia dapat Syekh Burhanuddin itu di paha kiri. Uratnya itu putus sehingga dia pincang jalan seumur hidup. Oh. Bayangkan dia pincang jalan seumur hidup bisa jalan dari Pariangan Padahal ke Aceh. Kita yang Kita sehat yang sehat-sehat aja ya Gen Z. dari bawah gerbangunan ke atas gitu fakultas aja ada. Malas. Dari kelas gedung E ke Gedung D. ke fakultas itu sangat malas. Ya. Iya, seperti itu. Saya sendiri juga termasuk Iya. guys. Dari gedung E ke MNB. Ini benar-benar kayak panutan ya. Iya. Masya Allah. Terus udah belajar, udah pergi nih ke Asingkil, ke Aceh. Asingkil. Terus apa yang beliau dapatkan di sana? Sangat banyak. Sangat banyak tentunya. Itu puncak dia mendapatkan pendidikan di sana. Bisa Bersama diceritakan? Abdul Asingkil. Untuk bagaimana ia belajar di sana itu nggak ada catatan resmi. Saya atau bukan nggak ada mungkin ya, saya salah ngomong. Kami belum mendapatkan catatan Oke. resmi. Ada beberapa wawancara yang kami dapatkan tadi. Kembali ke mana tadi, daerah mana wawancara? Di Kuranji tadi? Kalumbu. Kalumbu. Dari Kalumbu itu kan kami dapat informasi ke Masjid Raya Paut. Masjid di sekitaran Paut itu. Ya. Nah, dari masjid di sekitaran Paut inilah kami dapat informasi bahwa ada seorang buya Ismet Sofian Persija. Itu Persija itu. Ismail nggak sih? Ismail. Saya pernah dengar ini kalau nggak Iya. salah dia ketua apa ya? Ketua Aliran Satari. Iya. Ismet Sofian apa Persija ya? Beda Bukan itu, sih. beda. Iya. Balik Nah, topik. Jadi beliau tuh domisili mana? Jakarta. Enggak, dia domisilinya di Kota Tua. Oke. Di Kota Tua. Terus? Nah, jadi kami ke sana enggak ya? Kami ke sana. Pasti ke sana. Ke sana. Dari Padang kami rela-rela nggak rela sih, itu demi pendidikan, demi Iya. intelektual tinggi kami pergi ke sana, ke daerah Bukit Tinggi di Kota Tua, bertemu dengan Buya Buya nih, Ismail. Buya tadi ya. Ya. Ismail. Dia tuh sebagai ketua aliran Satari. Satariah di sana. Di Sumatera malahan. Di Sumatera. Bukan Sumatera Barat aja. Sumatera. Oh, Dari Sabang sampai Lampung. keren ya. Ya. Bukan Oke ya. Ya bukan, dari Sabang sampai Lampung. Keren ya. Iya, jadi Terus? dari informasi dari Masjid Pau itu kami dapat informasi kalau beliau Buya ini punya kitab Kita apa? naskah kitab yang mendukung mungkin ajaran Satariah itu tadi. Nah, kami penasaran dong untuk bukti formal kami juga dong, bukti primer kami juga dong. Yeah. Berangkatlah kami ke sana. Sampai di sana bertemu dengan beliau. Mungkin nanti tim editor akan kami kirimi foto beliau dan foto kami sedang wawancara dengan beliau, nanti boleh dipapar di sini. Ya, gitu di sini gitu. Ya. Ya, nanti editor saya keren. Keren Jadi kan bisa pasti. tiba-tiba muncul. Saya yakin, saya percaya. Ya, Oke. Nanti dipasang di sini gitu. Jadi kami memang ketemu sama kitabnya itu. Ya. Itu ada 2 kitab. Tebalnya itu Dibawa pulang. segini. 800 halaman. Ya, masing-masing 800 halaman. Jadi bisa rekan-rekan bawa pulang gitu. Kalau bisa kami bawa pulang, kami tunjukkan di sini. Iya. Oh, jadi tidak dapat. Tidak bisa dibawa pulang karena Kenapa tuh? sudah terlalu ringkih ya. Iya, sudah rapuh. Kayak kita buka aja kertas tuh kayak udah mau lepas. Iya, mau round sobek. Karena itu sudah dari puluhan tahun yang lalu, dari Iya. abad-abad berapa Iya. Ya, ngerti. Nah, jadi kami bawa sampelnya, Ya. kami fotokan beberapa halaman, dan kami bawa ke Padang. Saya lakukan diskusi dengan beberapa dosen yang ahli di bidang ini karena itu tulisan Arab Melayu. Oh, Arab Saya Melayu. sendiri bukan Islam gitu kan, Iya. saya nggak bisa gitu. Bukan Islam juga ya. Saya bukan orang Minang, saya bukan orang Islam. sekali ya. Iya. Aduh, ya, Demi pendidikan, demi intelektual. Oke, lanjut. Ini sejarah gitu Nah. kan. Jadi pada akhirnya saya dapat informasi dari salah satu profesor ahli tulisan sastra Minangkabau FIB Unan bahwa kitab itu adalah kitab Jalalain. Cara lain tuh apa? Kitab Jalalain itu isinya seperti tafsiran Al-Qur'an. Oh, gitu. Nah, memang pada akhirnya praktis kami tidak mendapatkan informasi tentang aliran Satariah di kitab itu. Ya. Namun setidaknya kami bisa wawancara dengan beliau, Buya Ismail Sofian. Jadi dari wawancara itu kami sangat banyak informasi. Terus kemudian ada beliau pernah bercerita itu kalau beliau itu beliau Syekh Burhanuddin maksud saya. Ya. Beliau Syekh Burhanuddin ini kan pergi belajar ke Aceh. Ya. Menjawab pertanyaan tadi juga, apa aja sih yang dia dapat di Aceh gitu kan. Ya. Ada satu bukti ia belajar di Aceh itu yang berkaitan juga sampai akhir hayatnya.
Apa tuh? Nah, jadi pernah satu kali Abdurrahman Singkil ini dia itu diundang ke Kerajaan Samudra Pasai. Ini berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Sang Buya. Ya. Kemudian karena dia pergi ke sana, ditinggallah seorang putrinya Di mana tuh? di rumahnya lah dengan Sang Syekh Burhanuddin. Bayangkan seorang pria pejantan ditinggalkan dengan seorang wanita muda. Iya. Jadi nikah. Oh, enggak. Tidak. Jadi Kalau mereka nikah berarti Syekh Burhanuddin punya keturunan. Syekh Burhanuddin tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan. Mungkin penonton sudah paham. Loh, saya pernah dengar katanya Syekh Burhanuddin, entah saya cuma baca di salah tempat Ya. bacanya atau gimana. Ya. Beliau itu punya anak loh. Jadi Anak yang dimaksud itu lebih tepat itu anak angkat murid dia yang dianggap anak. Oh, jadi secara biologis tidak ada? Tidak ada. tidak ada. Kenapa? Karena ketika ya ditinggalkan berdua bersama putri Beliau Singkil, Ya. ya dia wajar, dia normal untuk ketika apa ya? Berdua dengan wanita nih? yang bukan mahramnya pastinya hasratnya naik. Iya, hasrat. Oh. Saya mau bilang transak takut dolar kuning. Takut dolar kuning. Nanti di bip aja ya editor Nah, tolong. Jadi Oke. itu kan normal terjadi. Iya, iya. Wajar ya. Ya lihatlah orang-orang zaman sekarang gitu kan. Iya. Banyak kasus gitu-gitu segala macam. Apalagi beliau gitu. Iya. Nah, melihat hasratnya sudah tinggi pada ini dan takut dia mengecewakan gurunya. Jadi demi menjaga kepercayaan guru kepada dirinya, beliau rela menghancurkan alat kelaminnya menggunakan batu. Sampai dia koma mungkin. Ya, kalau di saat itu ya mungkin bisa dibilang koma, tapi ya dari sumber yang kami dapat itu Tapi pingsan. abis itu hidup kan? hidup. Dia pingsan sampai gurunya kembali. Dan diobati oleh gurunya. Iya. Dijahit. Ya kita nggak tahu udah ada teknologi jahitnya. Karena itu kita nggak tahu ya. Iya. Waktu itu tuh teknologi udah seberapa gitu ya. Iya. Ibnu Khaldun belum hidup. Belum. Ibnu Sina? Nggak tahu juga saya. Jadi ya itu jadi itu tuh sebuah punchline banget kan. Jadi dia tuh menghancurkan alat kelaminnya sendiri demi menjaga kepercayaan gurunya. Berarti berarti kan tadi teman-teman bilang beliau masih hidup berarti. Beliau masih menjalani kehidupannya. Masih. Berarti selama beliau menjalani kehidupannya tanpa itu. Iya. Pertanyaan saya. Oke. Pipisnya gimana? Itu nggak ada catatan resmi ya. Tidak ada catatan resmi. Nggak ada yang pernah membahas. Itu dianggap sebuah keputusan yang sangat berani dari Syekh Burhanuddin. Iya. Sangat-sangat berani malah. Sangat berani. Karena saya speechless. Coba tanya sama orang sekarang, siapa yang berani mecahin itunya pakai batu? Iya, Tanpa gitu. operasi, tanpa anestesi. Gak ada yang berani. Tak ada yang berani, saya jamin. Saya sendiri nggak berani. Iya sih ya, oke. Nah, jadi melihat kejadian itu, Ya. Abdurrahman Singkil ini sayang lah sama si Syekh Burhanuddin itu. Oh, Dia jadi benar-benar menjaga amanah. Respon beliau percaya jadinya Iya, ya. udah dibuktikan gitu kan. Iya, iya. Dia bisa jaga putrinya dengan amat selamat dan bahkan tidak dinodai gitu. Berarti awalnya nih Abdurrahman Singkil ini sebenarnya nguji Ya. Syekh Burhanuddin atau emang benar-benar pergi gitu? Bisa jadi sih untuk interpretasi sementara. Tapi memang kalau menurut Buya Ismet, memang ada undangan dari Samudra Pasai. Oh gitu. Entah mengapa beliau meninggalkan putrinya, entah memang alasan teknis supaya dia bisa pergi sendiri, atau memang ingin menguji Syekh Burhanuddin sekaligus. Oh gitu. Dan pada akhirnya intinya Syekh Burhanuddin berhasil menjaga kepercayaan gurunya dengan cara seperti itu. Jadi sesayang itu Abdurrahman Singkil sama beliau Ya. diturunkan semua ilmunya sama beliau. Oh. Dan oleh karena itu pula lah gurunya mengamanahkan Syekh Burhanuddin untuk mengajar di tempat asalnya. Balik nih dia ke Minangkabau. Balik dia ke Iya, Minangkabau. suruh pulang. Berarti kan teman-temannya juga dapat ilmu yang sama ya kan? Dia dibawa juga pulang ke Minangkabau. Iya. Iya, mereka juga disuruh balik ke daerah mereka Asal masing-masing. Tapi yang terkenal tuh ya emang Syekh Burhanuddin. Karena memang mungkin dia privat ya dulu ya. Kalau mungkin dulu udah ada kata privat ya itulah dia. Oh. Jadi dia kayak benar-benar disayang banget sama gurunya. Tangan kanan gitu ya? Iya, Bisa. Ya, ya. Tangan kanan anak kesayangan. Iya, anak emasnya. Iya, anak emas itu maksud saya. Jadi setelah pulang dari Aceh, Asingkil, beliau balik ke Minangkabau, berarti beliau balik ke Pariangan. Ya, ke Pariangan. Awalnya ke Pariangan dulu. Jadi
langsung menyebarkan di Pariangan atau gimana? Ya, jadinya di awal itu dia memang menyebarkan di Pariangan, tetapi seperti yang kita tahu di zaman itu tuh kekuatan Hindu di Kerajaan Paguruyung masih kuat. Oh iya, Pariangan Hindu Buddha ya? Ya, betul. Terus Jadi gimana? dinamika penolakan agama Islam tuh sangat kuat. Nah, jadi di saat itu Syekh Burhanuddin datanglah menemui raja pada masa itu. Dan dia datang menemuinya, lalu dia bisa memberi garansi bahwasanya Islam ini adalah sebuah agama yang terhormat dan agama yang menjamin semua pengikut-pengikutnya untuk aman dan sejahtera sampai akhir hayat, seperti itu. Nah, jadi dengan pernyataan dan jaminan dari Syekh Burhanuddin, akhirnya raja dari Paguruyung dan para pengikutnya memeluk agama Islam pada masa itu. Serta dia juga menjamin tidak akan ada goncangan politik. Seperti itu. Tidak akan ada goncangan politik. Beliau tidak akan mengurusi ranah politik Kerajaan Paguruyung. Hanya mengurus di bidang agama saja. Agama saja. Dan itu diterima oleh Raja Paguruyung? Diterima. Dengan bukti sekarang Tanpa adanya kayak perang atau apa gitu kan? Untuk perang segala macam itu tidak ada. Dan kalau berbicara bagaimana beliau menyebarkan agama Islam di di sekitaran situ sendiri, yaitu dengan cara dakwah. Pada saat itu abad ke-14 sampai 17, teknik dakwah itu sangat efektif lah. Karena menggunakan pendekatan kehidupan masyarakat. Oh gitu. Nggak menyinggung budaya, sosial, ekonomi, politik enggak. Jadi dia menggunakan dakwah Berarti jalurnya aman gitu ya? Aman. Oh gitu. Karena ya tujuannya untuk menyebarkan agama. Ya kalau barbar perang dong. Nah itu, saya pikir perang baru diterima gitu Tapi kan? agama Islam kan nggak gitu. Oh, jadi setelah disebarkan ke Pariangan, langkah selanjutnya ngapain? dia setelah berhasil menyebarkan agama Islam di daerah Paguruyung, Kerajaan Paguruyung, dia tuh akhirnya pindah dan menetap sampai akhir hayatnya di daerah Ulaan, Pariaman. Lebih tepatnya di Tanjung Medan ya. Tanjung Medan. Tanjung Harap kan Afrika. Beda. Beda pas pada agama ya. Berarti Pasco Burhanuddin. apa itu? Jadi dia dari Pariangan pergi ke Pariaman, menetap di sana, lebih tepatnya di Ulakan, Pariaman, Tanjung Medan. Iya. Beliau mendirikan pemukiman yang ramah agama berarti ya? Bukan pemukiman. Ada surau. Ya, surau dan Tanjung juga Medan. pesantren. Iya. Dia mendirikan pesantren di sana. Berarti sempat mendirikan pesantren juga? Sempat. Dan Sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada. Masih ya? Masih. Soalnya waktu itu saya pernah ke sana tapi saya nggak ke pesantrennya, saya nggak tahu di mana. Jadi kalau mungkin rekan-rekan atau siapa saja pernah pergi ke daerah Masjid Raya Syekh Burhanuddin, itu di daerah Pariaman. Tidak jauh dari sana, sekitar 1-2 kilo lagi tuh Tanjung Medan. Daerah Oh, soalnya saya waktu itu pernah nih masuk ke yang kan bilang tadi Masjid Syekh Burhanuddin. Ya. Ini belakangnya itu cuma ada apa ya, kayak bangunan, Ya. sisi kiri kanan dipagar. Ya. Nah, dalamnya itu kuburan ternyata. Kita masuk. Sempat masuk tapi tidak terlalu berkeliling, hanya melihat sedikit Iya. pulang gitu. Nah, itu. Karena saya merasa agak sedikit terganggu dengan kehadiran para pengemis Iya, gitu. paham. Karena ternyata para pengemis di sana itu bukan cuma 1-2 gitu. Dan cara mengemisnya juga sedikit bikin saya risih, jadi saya langsung keluar gitu. Kalau menurut rekan-rekan sendiri gimana? Jadi kalau orang-orang sekitar situ itu tuh mereka tuh orang setempat juga. Jadi ya kalau dari wawancara bersama penjaga kuburan, ini tuh kuburan Penjaga makam. kuburan simbolis. Ya. Syekh Burhanuddin. Nah, kembali lagi di foto tua tadi, kami mendapatkan informasi dari Buya Isma bahwasanya kuburan yang di belakang masjid itu bukanlah kuburan aslinya. Bukan kuburan asli, tapi kuburan simbolis. Simbolis saja. Yang aslinya di mana? Di Tanjung Medan. Jadi kenapa kok bisa ada kuburan simbolis gitu? Mungkin saya tarik ke belakang dari pernyataan Buya Isma tadi. Ya. Sebenarnya yang di belakang masjid itu bukan pula kuburan simbolisnya, tapi yang kuburan simbolisnya itu di Tanjung Medan. Loh itu apa? Nah, kita tidak tahu ya. Karena nih gini ya, waktu itu kalau saya bisa gambarkan, ini kuburan gede satu, kiri kanannya ada gandengan nih, ada 2 kuburan. Jadi dalam ruangan itu ada 3. Di luar ruangan itu lagi ada kuburan kecil-kecil itu tanpa nisan, saya lihat cuma batu tanpa nisan.
Ini kalau kata orangnya kalau dihitung itu nggak bisa dihitung karena jumlahnya bisa berbeda-beda terus. Dan beliau bilang itu tuh kuburan Syekh Burhanuddin. Dari informasi yang kami dapat bersama Buya Ismet, Ya. di daerah Tanjung Medan lah Syekh Burhanuddin ini wafat. Nah, untuk wafat sendiri, Syekh Burhanuddin itu bukan wafat yang dimakamkan seperti itu. Ya. Loh. Jadi Wafatnya gimana? ini juga cukup apa ya? Kami juga Beliau wafat karena sakit, karena apa Ya, atau karena karena- tragedi? enggak, memang sudah saatnya. Iya. Meninggal. Iya, Saatnya wafat. Kan cara untuk menuju ajal kan banyak gitu Ya. maksud saya. Kalau dari informasi ya beliau sakit. Oh sakit. Terus sakit di Tanjung Medan posisinya. Ketika beliau wafat, terus hilang. Yang dari Disappear. informasi yang kami dapatkan Hilang? Mayatnya Iya. hilang, nggak ada wujudnya, nggak ada fisiknya. dari informasi yang kami dapatkan bersama Buya Ismet, katanya itu di Tanjung Medan itu dia itu berselawat lah di sana. Jadi di saat Para pengikutnya, Oh, para Iya. pengikutnya. ketika sudah ini gitu kan, Eh? ya bersolawat gitu kan, sampai di manalah solawatnya itu habis, dari Tanjung Medan sampai manalah mereka Iya. bersolawat, di mana habisnya disitulah dibuat makamnya. Dan Yang di mana simbolis berhentinya itulah di daerah Masjid Raya Syekh Burhanuddin. Oh. Nah, jadi pemilik lahan pada saat itu, itulah yang jadi penjaga makam sampai saat ini, keturunannya. Nah, jadi makamnya itu tempat lahan siapa yang punya aja gitu. Itu. Nah, kemudian ada di makam yang di yang di Pariaman itu sendiri. Itu kan ada kanan kirinya. Itu kalau saya tidak salah itu salah satunya itu anak angkatnya. Salah satunya Oh, lagi. itu yang anak angkat. Ya, Iya, itu yang Oh. anak angkat. salah satunya lagi saya lupa ya siapa. itu tuh kalau tidak salah temannya. Nah. Oh, sahabat. Iya. Ah. Jadi kematian meninggalnya Syekh Burhanuddin ini sendiri ini cukup dekat dengan kejadian moksa gitu. Kayak moksa ini sendiri mungkin boleh dijelaskan. Kalau bentar sebelumnya, kalau saya lihat nih ya, apa mungkin karena beliau sakit, beliau tidak ingin merepotkan orang lain? Suhu HP-nya udah panas. Durasinya. Baru 32 menit, takutnya nanti kalian pas motong banyak yang 27. Bentar, suhu HP nggak bisa dulu. Melek tuh. Nggak korek. Sama sekali. Ya, diperingati. HP-mu dulu sih, HP-mu dulu sih, Nggak bisa. Senok. Udah banyak ya? HP-mu tip. Jangan drop. Berarti nanti dibikin transisi aja berarti ya, tiap cut. Gue Indonesia saya berdua jadi bertahap-tahap. Oke. Ah, udah. Dulu, udah. Ih, lu lama. Nah, udah. Indonesia berdua. Bahasa. Ini ada. Kok ada sound? Astagfirullah, terekam lagi sialan lah. Kasih aja. Nah, one. Aku dari tadi kayak gini-gini loh, Weh. Masuk kamera enggak? Weh, pas aku gini-gini masuk kamera enggak? Itu yo. Astagfirullah. Ayo coba. Nia nih. Ya. Apa ini? Ya. Itu Clean. One. Ah, oke. Ya. one, two, oh. Ada sedikit trouble aja nggak sih bilangnya? Kamera overload. Iya. Overheat. Overheat. Aku nggak jadi. Overload aja lah. Overheat sih. Ah, nah, udah. Satu. Udah gitu. Dua action. Itu udah dipencet. Udah. Udah. Sorry. Satu. Nggak, pencet langsung. Dua, tiga. Tadi ada masalah sedikit Dua, tadi. action. Oke guys, kita lanjutkan tadi karena kameranya sedikit bermasalah ya. Overheat ya. Iya, sedikit. Gitulah. Sponsor dong. Bisa. Sponsor boleh banget ya. FVB Unan. Biar kamera kami lebih kece gitu kan. Oke, lanjut. Siapa tahu FVB Unan mau bikin podcast. Aduh. Aku nggak ikut ya. Oke. Oke, jadi kan tadi aku mau bahas tentang teman-teman kan bilang moksa ya. Iya. Kalau di sini aku pengen nangkepnya tuh gini loh teman-teman. Kenapa apa beliau ini punya pikiran gini loh? Beliau itu takut merepotkan masyarakatnya, jadi beliau lebih baik pergi kemana gitu untuk menghilang. Untuk apa ya ibaratnya agar jejak beliau tidak nampak oleh masyarakat gitu. Bau busuknya tidak nampak, terus tidak merepotkan masyarakat juga gitu loh.
kepikiran nggak teman-teman ke situ? Kalau aku kepikirannya ke situ sih karena Ya bagus apalagi sih. kan hutan banyak gitu Iya. kan. Kalau moksa, Tapi kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing ya. Iya. Karena itu informasi yang kami dapatkan. Iya. Jadi kalau di agama Hindu sendiri itu emang ada seperti itu. Tapi kalau dari agama Islam saya kurang paham ya, walaupun saya sendiri juga Islam. bukan Cina. tidak, saya Islam kok. Bukan Konghucu. Sipit guys. Jadi antum Kristen. Ya, saya Katolik. Oh, Bro Cina. Ya, kami bukan Islam. Ya, bro bukan Cina. Saya malah asli Padang. Asli Padang. Iya. Orang sih. tua saya Minangkabau banget. Oh, Nah, gitu. tulen. Bisa ngomong Minang berarti? Salah steknya. Ah. Stek Oh, lain lagi aku mah. gitu. Oke. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Jadi seperti kembali ke tadi itu kepercayaan masing-masing ya. Jadi Iya. kalau sedikit menyinggung ke agama sebelah, ke agama Hindu, di Hindu tuh ada kepercayaan namanya moksa. Nah kalau di Hindu itu dimana mereka tuh sudah selesai dengan segala urusan duniawinya, jadi mereka tuh kembali kepada yang satu. Jadi mereka Allah. seperti dewa mereka. Tuhan. Ya Tuhan mereka. Oh, kalau di Hindu dewa. Dewa. Iya. Jadi mereka tuh bakal seperti mungkin bersemedi, lalu nanti jiwa dan roh mereka tuh bakal naik ke nirwana. Seperti itu. Oh. Sedikit penjelasan tentang moksa. Ya, jadi Oh ya, masuk itu yang akal kemungkinan juga sih terjadi sebenarnya. sama Syekh Burhanuddin. Iya. Iya. Dari informasi yang kami dapat. Iya. Karena memang di Tanjung Medan itu juga hanya kuburan simbolis, yang di Pariaman juga kuburan simbolis. Karena nggak ada bukti konkret juga Iya. ya. Kan nggak mungkin kita bongkar. Iya, Iya, sih, terus itu yang untuk penelitian arkeologi saja, Ya itu. Jadi tidak dapat dilakukan. ya seperti itu yang bisa dapat kita percaya. Oke. Kembali ke kepercayaan masing-masing. Iya sih ya, kembali ke kepercayaan masing-masing. Jadi setelah itu apa lagi yang rekan-rekan dapatkan? Mungkin sejauh ini itu karena dalam proyek ini juga kami berusaha menjawab bagaimana sejarah penyebaran, kemudian apa peran kota Pariaman dan juga peran kota Aceh, seperti itu. Jadi saya rasa juga sudah cukup banyak informasi yang Jadi udah terjawab semua, udah dicari semua. udah saya keluarkan, udah kita Iya, keluarkan. sudah Ya, oke. Berarti sebelum ini kita mau closing ya, tapi Oke. sebelum closing aku dapat pertanyaan nih dari teman-teman Dari di sini ya. teman-teman ya. Apa itu? Beliau bertanya tentang apa ini? Sorry. Beliau bertanya tentang siapa penerus Syekh Burhanuddin setelah Syekh Burhanuddin meninggal. Untuk penerus sendiri itu pastinya karena dia tidak memiliki keturunan, Ya. pasti ada murid-muridnya yang ada di makam-makam tadi itu. Mereka lah yang akan meneruskan dari perjuangannya, menyebarkan dari ke daerah-daerah seperti ke dataran tinggi, dataran rendah, sampai Oke. ke daerah pesisir-pesisir lainnya seperti Iya. itu. Yang berarti yang di sekitaran makam beliau yang katanya nggak bisa dihitung gitu ya? Iya. Oke, berarti pertanyaan pertama terjawab ya guys ya. Nanti pertanyaannya bakal kami lampirkan Akan di bikin sini. pop-upnya mungkin. Yang kedua, pondok pesantrennya masih aktif atau tidak? Pondok pesantren itu walaupun kami belum ke sana, Oh, teman-teman belum kesana juga? belum karena Oke. kemarin itu kelanjur sore. Oh, Ya, jadi karena banyak juga yang datang ke sana untuk berziarah. Jadi ketika kami sampai ke makam, kami bertanya pada penjaga makam, di pondok pesantren itu masih ada sampai sekarang. Namun tidak seramai dulu. Ya, Oh. sedikit tambahan katanya pondok pesantrennya itu tidak berkembang di zaman sekarang dan juga dapat penolakan di warga sekitar. Tapi kami sebab kenapa dapat penolakan dari warga sekitar itu kami kurang tahu dan kurang mendalam gitu. Belum ada jawaban. Ya, belum ada jawaban. Tapi kalau ditanya eksistensi dari pondok pesantren masih ada. masih berarti bangunan masih ada. Masih ada. Aktivitas masih berjalan. Masih, tapi tidak separah Jakarta. Mungkin karena sudah bertahun-tahun Iya. ya. Lebih Kalau banyak bisa di daerah dihitung itu. mungkin udah ratusan tahun kali ya. Iya. Ya. Sudah berapa apa deh? Udah berapa Ya kan? abad? Ya itulah. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang terakhir ini ya. Ya, pengikutnya gimana nih? Masih banyak kah atau gimana? Banyak. Tentunya Yang banyak. berziarah aja banyak. Pas kami datang ke Masjid Raya Syekh Burhanuddin itu, Hah? bahkan dari sekolah pun ada. Sekolah. Dari sekolah saya kurang lihat pula. Pas kami sampai mereka sudah naik bus terus pulang gitu kan. Tapi itu Oh, saya lihat karya baju. wisata gitu. Iya. Seperti karya wisata gitu ya. Iya. Oh, Dan tidak hanya orang-orang sekolah, bahkan masyarakat juga banyak yang ke sana. Saya rasa juga bukan hanya bukan orang Pariaman aja, dari luar. Tapi memang saya nggak ada lihat sih orang dari luar negeri.
Mungkin teman-teman juga bertanya pengikut Sir Burhanuddin sampai sekarang di mana? Ya, Mik di sini. Pengikut Sir Burhanuddin di mana aja Mas Weda sampai sekarang? Yang kami tahu tuh yang pastinya di Pariaman ya. Lalu di daerah Bukit Tinggi, terkhusus di Kota Tuo itu sangat banyak sekali dan masih eksis sampai sekarang. Dan juga di daerah Pauh di Kota Padang, dan juga kalau kita geser ke dataran tinggi itu masih ada di Batipuah teh. Masih ada. Batipuata sih. Dekat rumah saya loh kali. Hah? Ya, saya asli Tanah Datar. Datar. Iya. Orang awaknya. Orang awak tapi Orang enggak awak. asli Padang dah, Tanah Datar. Merantau Merantau. kuliah. Iya. Mungkin itu. Mungkin itu yang bisa Oke. kami jawab. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, silakan aja. Ya, nanti bakal di kami inbox. Oke. Nanti Di kita komen. di komen ya guys Iya. ya. Oke. Kami karena terbuka untuk pertanyaan. Karena sifat ilmu pengetahuan. kita terbuka untuk kritik dan saran ya guys Iya. ya. Oke. Nah, karena topik pembahasan kita udah selesai Sudah juga selesai. ya. Kayaknya kita akan akhiri sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Rizky Aulia Maharani. Saya Wahira Felingga. Saya Zakir Fikri Rahman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. See you next podcast. 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 Apa kata bang? Barang tuh letak di awal. Coba dong dilihat, takut ada yang nggak bagus spotnya. Ya, oke, barang-barang jangan ada yang tinggal ya. Udah memohon HP-nya sih. Selesai juga anjir. Ya, Kalau serius dari tadi Wak, 3 jam itu oke. relatif panasnya di terakhir-terakhir. Di 4 menit terakhir. Aku sampai pandang. Balik. Di terakhir lo digas-gas ya. 4 menit. Baru matian saya. Apa dulu Wak gitunya? Kami numpang Oh, iya, minum iya, di numpang iya. berasin barang ya bang, dan di kanai charge. Enggak lah. Kayak gue enak ya bener. Tahu. Manis sekali. Bukan. Nanti kalau minum. Jangan dipaman. Akrab banget. Wah, manis sekali. Hah? Akrab sekali abangnya. Merinding ya bang Dek? Aku bilang apa ya? Kamu merinding. Enggak manis sekalinya bikin aku merinding. Aku mau enggak. Jadi kamu yang menyelamatkan airport ya. Udah lama dari ada aku bilang ke anak-anak. Dia bilang berarti aku yang ambil. Emang kok kira bilang? Masya Allah. Ini apa ya? Sekian, terima kasih guys. Oh, madam. Ini apanya? Ini siapnya. Mau tahu? Latif, punyamu. Mikrofon satu lagi mau. Enggak. Randa ada? Anda. Punya pati. Apa? Weh, Aku hilang. editor para orang. 2 mau. Sama Randa. Enggak sih, bukan aku. Hah? Randa enggak sih, aku cuman fotografer. Gimana mau ngirim video? Iya, aku nolong. Ya, kalian bertiga. Aku minta seminggu selesai bisa. Bisa. Kasih makan. Untuk jadwal presentasi itu masih belum tahu. Ya, tapi kita harus makan minggu ini. Kemungkinan besar itu tanggal 26. Jadi pas presentasi itu kita tampilin podcast atau kita kirim dulu ya? Enggak, kita cuma tampilin dokumen riset. Oh, dulu. Mungkin sepenggal mungkin boleh bikin. Nah, ini yang Oh, iya, iya. nanti kalian bikinnya ini Oh, iya, apa guys. namanya? Bukan behind the scene apa Ya, ya? kan sih, potongan potongannya kan. Iya, potongan untuk ininya untuk Apa sih namanya? kita tampilin nanti kan. Inti-intinya gitu kan. Bagian yang serius, bagian main-main gitu kan, Iya, iya, lucu-lucu gitu-gitu. Untuk ininya kita kan seminar hasil akhir. Berarti kan kita bikin apa lagi ya? Nakalah lagi kan. Dokumen riset. Nah tadi pas kita lagi di sini dipoto nggak? Adalah kan tinggal di Nanti foto kalian semua. crop aja ya, atau kita kalian foto dulu di sini gitu. Siapa Karena tahu? di seminar hasil akhir nanti kan Udah ada difoto fotonya. kayak? 0,5 lah. Ya ada nih fotonya nanti. Apa tuh? Dah hidupnya. Nih Ya kan. udah, Ipin ini lagi. Apa ya? Senyum-senyum. Ayo foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Untuk dokumen riset kita yuk. Apa di luar? Jangan di sini aja. Sini aja. Tidak aja. Kayaknya lebih bagus di luar deh. Enggak, biar ada background podcastnya. Nanti 2 kali foto pun nggak apa-apa.
Banyak-banyak ikut. Siapa yang pegang? Ada itu. Kan ada toksis. Ya, timer ada. Nah, Sih, nggak mau ikut foto. Di sini kasih fotonya. ke arah sini. Ya gini aja kita duduk ya. Lebih baik aku dalam mimpi lagi daripada Arah yang di sini bisa. Biar kelihatan. Iya, orang Pak. Yang menyala abang tuh. sakit Nyala mata. apa kalau bilang hari ini? Proposal event ya. Iya. Proposal sama presentasi nanti. Ibu. AL. Tuh, proposal sama presentasi. Kakiku. Oh ya, sorry. Apa dikit aja kok? Proposal sama presentasi nanti. Jangan difotoin gitu dong. Jelek banget. Nyara. Tuh ke sini dong. Ini kaca. Ya nampak. Aku minus Ini berapa? 6. Udah, cepat lah. Yuk. Keluar lagi. Yuk. Supaya aja lama-lama. Sini HP-nya. Bagus Pasti. Ini ada kita bintangnya. Bintang. Supaya akan dicas semua. Nah, itu udah ngecas lama. Terus kita kayak foto keluarga gitu. Yuk lah. Yang laki-laki di bawah. Ya cepat. Wah, udah. Biar ngapain? Yang sama itu sini dua-dua gitu. Enggak, awal duduk sih cuma sama di Oh, kami bawah. waktu itu waktu Yang podcast duduk, staff di bawah. ya Siap. itu nuntuin kok. Itu nyomong sih Pak. Kecil. Lucu banget deh. Boleh pertama kali. Nah, ambil satu lagi bin bagnya. Bekol madam. Udah, serius sudah. Bin bagnya ambil satu lagi. weh. Diri mana ini mana yang lurus? Apa? Dah. Oh, udah ini ya? Foto keluarga dong. Timer. Pati di mana nanti posisinya, Ti? Sini. 5 detik ya. Gimana? Mu bisa nggak 5 detik kemarin? Pas itu. Kan yang itu. Ini jalan ya. 10 aja, 10. Ini yang nampak. Gimana caranya? Hah, iya tak. Iya. Berarti tadi sama video? Enggak. Foto Kata yang aku enggak nampak. Oh. Atau kita Halo. Jadi jalan lagi nanti di kamu. Jadi berapa jam? Gimana kok? Sini. Ini. Kelompok 2 sukses aja nanti jargonnya ya. Video. Itu jargon seminar Mbak. Sukses. Ketupel. Apa ya? 9. Kelompok Kelompok 2. dua. Yuk, cepet. 6 5 Enggak, sejarah Minangkabau tuntas itu. 3 Coba hasil. Kok ada suara ya? Pastikan. Apa Bagus. bagian dari Bagus. tadi? Lagi. Jangan lah, banyak lah. Untuk dokumen di sana. Panas ah. Oh iya. Ya kan? Panas. Udah. Pantes. Oke, siap ya. Gak bebas lagi. Gak bebas lagi. Belum. Enggak usah tutup. Iya, tutup. Apa yang tutup? Tutup lampu di belakang. Kayak Pia benar tuh. Udah benar tadi. Bisa lagi. Nah, ada stop. Sejak Ini kapan muat, ada yang tutup masuk hijau-hijau? muat. Ya udah, biar aja. Ya, mau buka aja. Buka aja. Ada, biar sama mau buka. Oke. Sama ibunda. 1 2 10 9 Yalah, Dinda mau ke sini. 7 6 5 4 Minangkabau. lagi. Pengap kali ya Rom. Video. 9 8 Dua. 7 6 Dua. 4 3 Itu aja berapa? Video. Video. Jadi lulus. Sejarah Minangkabau kelompok 2. Siapa bilang? Awak. Si anak muka jago. Kelihatan nggak aktif? Dia langsung Kelihatan nggak aktif? Zaki Latif. Sejarah Pia cepat. Sejarah Minangkabau Udah. kelompok 2. Satu. Pas tuntas. 1 1, 2, 3. 1 2 3. Sejarah Minangkabau kelompok 2. Sukses. Ulang deh. Ulang. Kali. Dia ngomong sukses. Bisa. Apa tuntas? Tuntas. Satu, dua, tiga. Sejarah Minangkabau kelompok 2. Tuntas. Gelang abang gimana, Dek? Bersihin dulu. Tapi ada yang dulu. Oh, maju. Ini sebelah sini aja. Enggak ada proses. Maju. Diri. Selagi abang tuh yang berkat, siapa kita letak bawah?
Wah, kayak rambutku Mbak, nggak dapat full service. Matiin dong. Baca lo matiin koran. Belakangnya. Mau balik kak, udah jadi mau cover dong. Halo. Kayak distract sama yang lain. Jadikan ini berpisah. Jadikan ini. Aku juara andalan nyanyi itu di tengah lapangan. Sobonya musikalnya. Halah. Haleluya, haleluya. Ini punya mereka. Iya. Halah nyanyi di situ nak. Sobonya di situ deh. Enggak lah nyanyi. Oh, nyanyi ini. Tangannya nggak dirapiin. Sini. Duduk situ. Aduh. Lagi. Aura, tapi emang. Orang nggak ada. Tapi nggak cek. Oh, masih kalian aku masih tanah saja. Sepatu kamu di sini. Di luar. Berarti minta saran lagi ke ibu nih. Oh, kembali pada ibu. Ini foto lagi di luar. Alah, mah. Oh, dia bilang, oh suruh pendek ah. Aura mau fotoin dong di sini nih di Mario Bros. Ya, Mario Bros. bagus. Mario apa namanya? Bagus. Iya Mario apa namanya? Coba. Lah udah belum aja. Buat dia teman-teman. Ini berapa ini? Bunda. Kuliah lagi ya, cuma. Kamu ada ya? Aduh mau gege. Kakiku. Tegang gitu dia. Bahasa Belanda udah ngumpul. Wah, belum. Mahal lu. Lagi gue ya. Belum. Tapi tadi langsung terwe ke bawah tadi. Awalnya sempat nggak jual lu. Ah. Mana biasa? Ada. Ada sih mata. Hah? Duduk aja. Oh, bahasa. Iya, nampak serang tadi. Kita tolong acaan, Pak. Tujuannya isi ya. Isi. Iya. Halaman 84. 44. 84. Oh, lu dikumpul itu. Di kertas selembar. Baru halaman 86 lu. Yang mana halaman foto sih? Naik. 86 beko aset. Oke. Wih. Ini jelek kali aku. Mana? Loh. Apa nama? Nanti gua kirim. Lu bahasa lagi. Thank you so much. Udah. Repot sekarang. Pasang sepatunya semua. Kamu sini deh. Kalau sayang. Bye. Alayoran. HP tuh. Hah? HP. Nomor 86. Aku lagi tuh Dalam mana? Apa? aku lagi kontol. Suara lu tuh. Hah? Ada suara puyuh. Jawa. Oh, sama mau. Udah lama gila. Balik. Kak, kaki aku kok kayak susah ditekuk gitu. Jadi. Oh, panas. Tapi ya. Bukan nih. Sepatunya di bawah. Ya. Mau kayak apa? Yang mengenyangkan aja. Kasih intinya. Lapar
Ya makan aja di jam berapa dirimu? Jalan aja depan. Jadi setting lo ya. Memang boleh begitu? Hah? Memang boleh begitu? Berarti motornya nama? Tuh, Yamaha-nya. Yamaha. Oke di depan. Ini yang mana bukan? Wah, ini Honda. Sebenarnya bahasa Indonesia tuh motor orang Motorcycle. Bicycle. Bicycle. second Bicycle. 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 Sepeda motor. Satu lagi? Bareng, Wak. Mari nggak? Sepatu apa tuh Converse? Nutella. Ya kita muter ke sana aja dulu. Enggak sih. Nutella. Nutella kan? Hah? Nutella. Kompas. Kompas. Kompas TV. Tadi aku bobo. Yang gawe. Yang gawe yang ada. Untuk banget. Nomor itu mah bohong-bohong aja. Kaca. Apa yang tabah Kaca. ada punya besar. Kaca. Baik lah. Cuman itu gaya-gaya saja. Gaya-gaya saja. Kamu paling aku lagi pusing kamu. Mana gini sih gue orang nggak tahu. Jangan lewat sini. Lewat belakang aja. Takut rumah Polres. Polres kan. Kita masuk ke polisi aja.